Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Ya, hari ini kita masuk dalam tema yang baru di Juli 2020, rela untuk dibentuk. Saya melihat bahwa Tuhan itu waktunya itu sudah, kalau lihat dalam Alkitab itu Tuhan ngomong tanda-tandanya sudah kelihatan. Nah, itu sebabnya untuk Anda dan saya ini bisa sampai pada akhirnya memenuhi standarnya Tuhan, kita ini mesti rela untuk dibentuk. Karena kalau kita nggak rela untuk dibentuk, kita terus berontak, maka yang terjadi hasil yang didapatkan atau apa yang diinginkan Tuhan itu tidak akan sesuai dengan standar. Nah, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam bulan Juli ini kita belajar untuk supaya punya kerelaan untuk dibentuk. Ya. Coba kita baca dulu dalam 2 Timotius 2 ayat 21. Kita sama-sama baca dalam layar 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya, maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dikatakan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dikatakan ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi bagian kita adalah menyucikan diri. Ini bagian kita. Ya. Bagiannya Tuhan untuk mendisplay kita. Jadi untuk menjadi, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Nah, ini bagiannya Tuhan, menjadikan Anda perabot rumah untuk maksud yang mulia. Yang kedua dikatakan ia dikuduskan. Nah, ini bagiannya Tuhan, dikuduskan. Yang ketiga dipandang layak untuk dipakai tuannya. Yang keempat disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tapi kuncinya ada di sini. Ia menyucikan dirinya. Nah, dari apa? Dari hal-hal yang jahat pastinya. Makanya saya tulis di sini, saya lihat, perhatikan, Anda lihat gambarnya di sini. Saya kasih gambar apa ini? Cangkir, terus poci yang ya begitu indah. Anda tahu nggak, untuk dibentuk ini perlu yang namanya kerelaan. Kerelaan untuk apa? Siap menderita. Kenapa mesti siap menderita? Orang kalau dibentuk itu pasti tidak enak. Ini kalau Anda lihat, kalau misalnya ini dari kayu, pasti dari kayu bongkahan, dibentuk begitu. Ketika mau dibentuk begini pasti ditata, pasti kena paku, pasti kena yang namanya ya ini dibentuk itu loh, digesek, diamplas, sakit ya. Kalau misalnya kayu bisa berteriak, dia akan berkata aduh sakit. Kalau emas bagaimana? Untuk jadi murni mesti dibakar. Jadi segala sesuatu kalau bicara tentang dibentuk, itu mesti punya kerelaan untuk siap menderita. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus rela untuk dibentuk. Artinya rela untuk menderita. Enak nggak dibentuk? Nggak enak. Anda yang karakternya suka marah, Tuhan bentuk. Jadi untuk supaya sabar, gimana? Menderita. Apa menderitanya? Ketika tidak salah, orang marahin kamu. Wah, kamu ini aduh, rasanya Tapi Tuhan mau bentuk kita karakter sabar.
Nah, itu pasti menderita. Anda yang mau dibentuk karakter memberi, di situ Anda diuji tentang soal memberi. Bagaimana hatimu ketika engkau mau memberi, itu kan korban. Waduh, berindak ya. Kalau hanya 1.000, 2.000 masih oke. Tapi kalau udah mulai 50.000, 100.000, mungkin 1 juta, mungkin puluhan juta, mulai aduh berindak ya. Ini tangannya bisa tarik, ulur. Kenapa? Itu sakit. Jadi kita ini ketika dibentuk mesti rela untuk siap menderita. Kenapa siap menderita? Saya katakan di sini karena punya keyakinan akan pengharapan. Hanya orang kalau nggak punya pengharapan susah, nggak akan mau dibentuk. Lah Tuhan bentuk ini kan paling real itu kan keluarga. Dibentuk oleh Tuhan melalui suamimu, melalui istrimu, melalui orang tuamu, melalui anakmu. Ini kan yang paling simpel, yang paling dekat gitu loh. Tuhan bentuknya pakainya ya orang-orang sekitarmu. Makanya kadang-kadang orang tua udah bagus dibentuk oleh Tuhan melalui anaknya. Waduh kok gini ya, waduh jengkel, kecewa, mesti belajar ngampuni. Mungkin melalui suamimu, mungkin melalui istrimu. Waduh, halo? Udah mau sungguh-sungguh ini, sungguh-sungguh Tuhan tahu ada karaktermu yang kurang bagus, Tuhan bentuk melalui suamimu atau melalui istrimu. Katanya udah Kristen, tak begitu. Waduh, hatinya sakit nih. Mulai, aduh Tuhan, tolong saya untuk tetap mengampuni. Tetap apa? Berpegang teguh, tetap mau benar. Ada orang dibilang begitu, langsung apa? Langsung drop, langsung ya udah saya nggak mau jadi Kristen daripada begini. Tapi orang yang punya keyakinan pengharapan, dia akan waduh tetap. Kenapa? Karena dia tahu pengharapan apa yang terkandung di dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika dia dihina, ketika dia dikhianati, ketika dia mungkin disakiti, dia tetap bisa tetap teguh. Karena dia tahu dia sedang dibentuk. Rela dibentuk? Amin. Katakan sama kanan kirimu, kalau kamu rela, siap sakit ya. Siap menderita. Nah, tujuan dari tema ini supaya Anda jadi mulia. Orang mau jadi mulia itu nggak sekejap. Perlu proses, perlu dibentuk, perlu dididik. Ya. Kenapa? Supaya dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau Anda mulia, dianggap gini, layak. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Coba barang-barang ini coba Anda perhatikan di sini. Ini barang pasti Anda akan apa? Display di mana? Di dapur. Hah? Barang-barang begini Anda taruhnya di mana? Halo? Taruhnya di mana? Di tempat-tempat masak gitu kah? Dapur, taruh tempat yang jelek-jelek gitu kah? Enggak, ini pasti ditaruhnya di mana? Di ruang tamu, ditaruh di situ. Kenapa? Indah, mulia. Barang-barang jelek taruhnya disimpan, disembunyikan. Kenapa? Jelek. Nah, Tuhan juga begitu. Kalau Anda ini mau menyucikan diri, nanti Tuhan akan kuduskan. Tuhan akan bentuk hidupmu sehingga nanti engkau akan dijadikan mulia, sehingga bisa dipandang layak untuk dipakai tuannya, didisplay, dipamerkan. Ini loh, aku ini punya anak tuh hebat. Coba orang tua kalau punya anak 2, 1 bodoh, 1 pandai sekali. Yang Anda pamerkan yang mana? Yang bodoh kah? Enggak, pasti yang pandai.
Ya, seperti Daud tuh punya saudara, mana anakmu? Dipamerkannya yang gagah perkasa. Giliran ditanya, mana anakmu yang paling bungsu? Oh, lupa aku. Di mana? Oh, di padang lagi gembalakan kambing 2 ekor tuh, kambing domba 2-3 ekor. Lo bayangin, disembunyiin. Kenapa? Paling bontot, anak paling bontot, dan dipikirnya nggak bisa apa-apa. Bahkan dikatakan Daud itu dari kecil sudah ditolak. Tapi ketika orang itu mau menyucikan diri, maka orang itu akan menjadi pribadi yang layak, karena dimuliakan oleh Tuhan. Layak dipakai Tuannya. Kita mesti mau layak dipakai oleh Tuhan kita, amin. Caranya ya Anda harus jadi mulia. Nah, untuk jadi mulia, Anda harus mau bekerja sama. Anda dan saya menyucikan diri, nanti Tuhan yang bentuk Anda. Bukan menurut bentukmu loh ya, bentuknya Tuhan. Ya. Lah, hari ini kita akan bicara tentang berani untuk mempercayai. Ketika Anda rela untuk dibentuk, Anda harus berani untuk mempercayai. Saya kasih gambar di sini, orang yang berjalan di atas tali, lah yang digendong ini loh. Ini kan tidak mudah mempercayai yang begini. Mana orang mau? Coba hari ini yang paling hebat sekalipun, coba jagoan, misalnya Pak Alif tuh suruh digendong sama orang ini, digendong di atas tali, bawahnya jurang. Orang yang besar, hebat sekalipun akan begini. Kenapa? Bawahnya jurang ya. Jadi di sini itu bukan butuh hebatnya, bukan butuh jagoannya, tapi yang di sini diperlukan, apakah berani untuk mempercayai? Trust, bukan belief. Apakah kau berani mempercayai? Kalau kita bilang mempercayai, ini berarti mau menyerahkan hidup. Jadi ketika orang digendong begini, ini kan seperti orang menyerahkan hidup. Hidup matiku di tanganmu. Betul enggak? Nah, orang kalau mau dibentuk oleh Tuhan itu harus berani mempercayai. Apakah Anda mempercayai Tuhanmu? Nah, tujuan firman Tuhan hari ini supaya diluputkan dari kematian kekal. Nah ini, api ditarik itu sama tangan. Ini namanya diluputkan. Ya, lah hari ini kita mau belajar dari seorang Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Ya, nanti Anda baca di rumah ya. Kita nggak usah baca di sini, Anda baca di rumah. Saya ceritakan aja, percayakan sama saya. Nah, saya ceritakan ya. Nuh itu punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Dia hidupnya saleh, tidak bercela, benar di hadapan Tuhan, di dalam orang sejamannya, dan dia bergaul dengan alam. Suatu ketika Tuhan menilik bumi, dia lihat kok rusak ini bumi. Terus dia ngomong sama Nuh, ayo kamu bikin bahtera, bikin kapal yang besar. Terus kamu kumpulkan tuh binatang. Aku nanti bikinkan desainnya, kamu yang bikin sesuai dengan desain. Nah hari itu dikatakan Nuh itu taat. Lah, kenapa orang berani mempercayai? Ya, dimulai dari apa? Bukti orang mempercayai itu dimulai dari apa? Saya katakan di sini. Ketika orang itu tetap benar dan tidak bercela, walaupun sendiri. Seringkali kita berkata, aku percaya Tuhan. Pertanyaannya, apakah kau berani sendiri? Ketika semua orang gak benar, Anda tetap benar. Karena banyak orang sukanya yang kumpul-kumpul. Kalau dia gak benar, aku ikut-ikutan. Makanya di akhir zaman, iblis pakainya apa? Air yang besar. Siapa itu?
manusia. Untuk membelokkan jalan kebenaran, iblis pakai banyak orang untuk mendukung dia. Sehingga ketika orang banyak berkata 1 tambah 1 sama dengan 5, iblis bilang itu benar. Orang banyak diajak itu benar. Tapi beranikah Anda berkata gitu? Itu salah. 2. Saya kemarin waktu dikirim sebuah film video, ada seorang guru, dia tulis 2 tambah 2 sama dengan 5. Muridnya disuruh ngomong 2 tambah 2 sama dengan 5. Lagi 2 tambah 2 sama dengan 5. Ada satu murid bilang, loh kok bisa 5? Kan harusnya 4. Kamu mesti nurut. Semua harus nurut sama saya. 2 tambah 2 sama dengan 5. Dia mau bantah, kamu mesti nurut, saya guru. Ada satu murid lagi, dia ngomong, tidak bisa Pak, 2 tambah 2 sama dengan 4. Semua muridnya sudah setuju, tunduk sama gurunya. Dia nggak mau, 2 tambah 2 sama dengan 5. Tidak, 2 tambah 2 sama dengan 4. Hari itu gurunya panggil murid-murid yang terbaik di sekolah itu, yang terpandai di sekolah itu. 3 orang dipanggil. Ditanya, 2 tambah 2 berapa? 5. Gurunya bilang begini, saya kasih kesempatan terakhir. Tulis di sini, 2 tambah 2 sama dengan 5. Disiapkan pistol. Kamu tulis, kesempatan terakhir. Kamu mau tulis 2 tambah 2 berapa? Itu keputusanmu. Dia maju ke depan, dipanggil, dia tulis angka 4. Akhirnya ditembak mati. Selesai. Pertanyaannya, beranikah kita seperti seorang murid yang di depan, yang tetap mau benar, tidak bercela, walaupun sendiri, walaupun mungkin Anda dikucilkan, Anda berkata, aku mau tetap benar. Seringkali banyak orang takut untuk benar. Kenapa? Takut dikucilkan, takut dibully, takut dihina, takut dijauhin. Dan beda dengan Nuh. Dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya kasih gambar di sini. Ya, Nuh lagi ngomong, semuanya remehin. Dia sendiri-sendiri. Nah, apakah kita berani untuk berdiri sendiri karena kita mempercayai? Atau kita kompromi? Itu pilihan. Ini dilakukan karena percaya dan yakin dengan pengharapan yang Tuhan akan berikan. Kalau orang itu percaya dan yakin dengan apa yang Tuhan mau berikan, pengharapan itu, maka dia akan berani. Nuh kenapa berani untuk mempercayai? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Pengharapan yang Tuhan berikan itu dia percaya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi karena orang menaruh pengharapan itu, akhirnya dia mau menyucikan diri, mau tetap benar. Karena punya pengharapan, dia tetap mau hidupnya tidak bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Sehingga dia rela untuk dibentuk. Seringkali kenapa orang gak rela dibentuk, gak rela menderita, gak rela sangkal diri pikul salib? Karena dia gak punya pengharapan. Pengharapannya hilang. Maka banyak orang seringkali gagal di mana? Ketika diperhadapkan dengan kenyataan orang banyak. Makanya orang itu paling susah itu kalau berhadapan dengan orang banyak. Coba satu keluarga gak percaya, kamu sendirian percaya. Itu paling susah. Kenapa? Apalagi itu keluargamu.
waduh, berat. Nggak mudah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan semua orang yang mempunyai harapan ini terhadap Kristus menjaga dirinya supaya sungguh-sungguh suci, bersih dari dosa sebagaimana Kristus juga suci. Dia menjaga. Saya kadang-kadang kalau baca Alkitab tuh saya lihat Nuh itu saya terheran-heran. Dia bisa. Padahal semua di zamannya itu rusak. Tapi dia tetap bisa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah engkau yakin, percaya dengan pengharapan Tuhan yang Tuhan berikan itu? Kau yakin enggak? Kalau engkau yakin, kau pasti akan mau menyucikan diri. Ya seperti saya kasih contoh seorang ibu. Kadang saya tanya, kenapa Bu kok tetap bisa bertahan? Ibu ini berkata gini, saya bertahan karena saya punya pengharapan terhadap anak-anak saya. Kadang-kadang saya lihat single parent, seorang ibu jadi ayah, dia berjuang sedemikian rupa untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tahu suatu ketika anaknya bisa berhasil. Nah, suatu ketika anaknya jadi kebanggaan, nah itu dia berjuang. Dia tetap melakukan yang terbaik. Nah sekarang, apakah engkau yakin dengan pengharapan yang Tuhan berikan? Bahwa suatu ketika nanti, ketika selesai hidupmu di dunia ini, Tuhan berikan kepada kita semua kemuliaan. Kau yakin? Bahwa kau percaya bahwa pengharapan kemuliaan itu yang akan datang itu kalau dibandingkan dengan apa yang di dunia itu nggak ada artinya. Sehingga kau rela. Dikatakan yang terkecil di dalam kerajaan surga itu terbesar di dunia. Anda bayangkan itu. Berarti betapa mulianya itu surga. Nah pertanyaannya, kamu punya nggak pengharapan ke situ? Sehingga Anda berani untuk menyucikan diri walaupun sekitarmu tidak melakukan itu. Namanya berani berdiri walaupun semuanya nggak mau, Anda tetap. Nah ketika semua di sekelilingmu tidak benar dan menjalankan hidup yang rusak, beranikah Anda untuk tetap benar dan mempercayai bahwa Allah itu hebat? Berani enggak kamu mempercayai itu? Atau malah justru ikut-ikutan, kompromi? Atau Anda berani enggak berdiri? Nah pertanyaannya, kenapa Nuh bisa tetap berani? Ya, tetap mau benar di hadapan Allah. Anda kalau perhatikan, saya tulis di sini, Nuh tetap mau benar di hadapan Tuhan walaupun semua manusia menjalankan hidup rusak di bumi. Ya, ayat 12 dari Kejadian 6. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dalam terjemahan literal, maka Allah menilik bumi dan lihatlah dia telah rusak karena setiap manusia telah rusak jalan hidupnya di bumi. Jadi jalan hidupnya itu sudah rusak. Apakah Anda tetap mau benar seperti Nuh ketika semua manusia jalan hidupnya rusak? Apakah Anda dan saya tetap mau benar ketika semua orang itu salah? Dan Anda tetap mau benar. Makanya saya katakan dari awal, orang mau dibentuk Tuhan itu mesti menderita. Dia nggak mau sangkal diri pikul salib, susah. Kenapa? Karena kamu mesti benar. Bukti kamu mempercayai Tuhan, kamu mesti mau benar. Jadi kalau orang itu kalau berkata, oh saya percaya Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi dia nggak mau benar, bohong.
Jadi buktinya dia mau benar. Lah, pertanyaannya, kenapa dia mau benar? Kenapa bisa benar? Kenapa bisa tidak bercela? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya. Anda perhatikan. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini kunci. Bergaul dengan Allah artinya gimana, Pak? Tuhan tidak kelihatan. Nah ini, melalui firman, melalui doa. Kayaknya Anda dan saya suka mesti akan firman Tuhan. Untuk baca, untuk renungkan, Anda mesti suka berdoa. Itu namanya Anda bergaul dengan Allah. Jadi orang kalau tidak mau baca, renungkan, berdoa, nah susah. Untuk tetap benar ya susah. Kenapa? Bergaul dengan Allah itu akan menyebabkan kita yang pertama dapat mengenal dengan benar. Yang kedua, dapat memiliki kebiasaan hidup kudus. Oleh karena roh takut akan Allah. Orang itu bisa takut akan Allah, hormat. Itu kalau dia itu mau bergaul, sehingga dia bisa kenal dengan benar. Coba kalau misalnya hari ini seorang presiden nyamar jadi rakyat biasa, Anda nggak akan takut, nggak akan hormat, Anda anggap biasa. Wah, rakyat biasa. Tapi coba kalau Anda tahu, kenal, wah ternyata dia presiden, berani Anda sembarangan, Anda akan hormat. Kenapa? Karena mengenal dengan benar. Seringkali kenapa banyak orang tidak hormat sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan? Karena nggak kenal. Apa buktinya dia nggak takut? Ketika dia terus berbuat dosa, dia nggak takut. Dia pikir tidak apa-apa. Dia nggak percaya dengan adanya neraka sorga. Dia nggak percaya, dia nggak kenal dengan benar. Firman Tuhan ngomong gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa orang binasa? Nggak hormat sama Tuhan. Karena nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Nggak mau bergaul. Nah sekarang pertanyaannya misalnya saya, kira-kira bisa nggak kenal Pak Alif dengan benar? Makanan kesukaannya apa? Pakaian kesukaannya apa? Kalau saya nggak bergaul dengan dia. Bergaul lah, kumpul tiap hari, ngomong-ngomong, tukar pikiran. Apalagi mungkin makan sama-sama, minum kopi sama-sama, tiap kopi saya teh gitu. Nah saya nggak bisa minum kopi. Nah, ketika saya kumpul, saya jadi ngerti, oh Pak Alif itu suka pakai jaket warna merah. Kenapa saya bisa tahu? Saya kumpul. Ketika saya mengenal dia dengan benar, saya bisa hormat. Wah Pak Alif itu orangnya begini, saya nggak boleh begini intinya. Dan dia bisa tersinggung. Karena dia kumpul, bergaul. Tapi kalau saya nggak bergaul, wah, saya nggak tahu apa yang menyinggung hatinya. Saya lakukan. Kenapa? Oh saya nggak hormati dia. Nah orang itu kalau nggak bergaul dengan Allah, itu pasti nggak kenal dengan benar. Kalau nggak kenal dengan benar, saya pastikan dia nggak akan pernah bisa hidup kudus. Makanya kenapa orang suka dengan dosa? Karena dia nggak kenal dengan benar firman-Nya. Oh nanti loh ada hukuman, dia nggak takut. Wah nggak apa-apa, aku nggak takut neraka. Malah justru enak di neraka. Kenapa? Banyak cewek cantik katanya, banyak bisa judi, bisa mabuk. Ya nggak apa-apa, silahkan. Kita buktikan enak apa enggak. Kenapa? Karena nggak kenal, nggak tahu kok neraka itu penderitaan selama-lamanya. Kenapa orang bisa punya pengharapan?
Karena dia kenal siapa yang memberi harapan. Makanya dia berani untuk menyucikan dirinya. Bisa punya kebiasaan hidup kudus. Dia akan ubah polanya. Ya, Amsal 13 ayat 20 dikatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi dengan siapa kamu bergaul, ya itulah dirimu. Kalau kamu bergaul dengan Allah, kamu kenal dengan benar Tuhan Allahmu, kamu mau terus membaca, merenungkan, berdoa, nanti kamu akan bisa hidup kudus. Jadi tidak bisa orang yang mau hidup kudus itu mendadak instan jadi, tidak bisa. Itu butuh waktu. Lihat caranya bergaul, nanti Tuhan kasih tahu, itu tidak benar loh yang kamu lakukan. Yang benar tuh begini. Baru, oh ya Tuhan, ampuni saya mau benar Tuhan. Seringkali orang tuh nggak mau. Makanya firman Tuhan ngomong begini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kalau orang itu mengenal dengan benar, dia bisa punya takut akan Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalan. Makanya kadang-kadang Tuhan biarkan orang celaka. Kenapa? Karena tidak takut. Jadi orang yang takut Tuhan itu nanti Tuhan tuh tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sehingga dia itu terhindar. Tetap bisa benar, tetap tidak bercelah. Tapi orang kalau nggak takut Tuhan, ya pasti nggak benar. Terus apa lagi? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi kenapa orang bisa punya pengharapan yang teguh? Karena dia bergaul di situ dan memberitahukan, ini loh janjiku. Anda lihat Nuh itu bergaul, maka Tuhan kasih tahu, ini loh, aku tuh mau kasih banjir. Kamu buat bahtera ukurannya sekian ya. Diberitahukan semuanya. Lebarnya sekian, tingginya sekian. Nanti kamu bikin dari kayu ini, kamu mesti begini. Diberitahukan semuanya. Jadi jalannya dikasih tahu, janjinya dikasih tahu. Nanti aku akan buat perjanjian sama kamu. Aku akan selamatkan seluruh keluargamu. Tuhan kasih janji. Lah, itu bisa terjadi ketika Anda dan saya mau bergaul karib. Tapi kalau nggak mau, waduh, susah. Jadi janji-janji Tuhan itu bisa terjadi kalau kita itu mau bergaul. Anda lihat Abraham, ya gak sama. Dia mau bergaul dengan Tuhannya, diberitahukan nanti kamu tak kasih anak. Bayangin umur 90 tahun lebih, hampir 100, nanti tahun depan kamu punya anak, tetap percaya. Kenapa bisa begitu? Karena bergaul. Jadi pergaulan inilah yang nanti membuat kita percaya. Jadi kalau Anda nggak bergaul di sini, Anda nggak mungkin bisa ke sini. Kenapa orang bisa percaya? Karena Tuhan memberitahukan janji-janjinya. Ini coba seorang anak tuh, kalau bergaul sama orang tuanya, tiap kali makan, nanti papa kalau ada duit, papa belikan kamu sepeda. Ngomong satu kali. Karena dia suka ngomong, Pak, itu sepedanya bagus ya. Ya ngomong lagi, nanti kalau papa punya duit, kamu tak belikan sepeda. Laki-laki mau tidur, anaknya diingatkan lagi, nanti kalau papa punya duit, kamu tak belikan sepeda. Bayangin, kalau Anda bergaul karib dengan Tuhan, setiap kali Anda mulai berdoa, Tuhan ngomong, aku janji sama kamu, aku nanti pasti bawa kamu ke surgaku. Anda lagi punya masalah, Anda lagi sedih, Tuhan ngomong gini, jangan sedih, aku pasti bawa kamu ke surga. Wow, dahsyat.
Ketika kamu lagi naik motor, kamu lagi nyembah, Tuhan ngomong begini, aku pasti akan memberikan surga untuk engkau. Wow, ini apa enggak? Waduh, percaya. Bahkan Tuhan katakan, diperlihatkan. Jadi hebat Tuhan itu. Tapi Anda harus bergaul. Saya setiap kali baca Alkitab, saya selalu melihat Tuhan ngomong dalam hidup saya. Dan saya makin teguh, ya Tuhan, yes. Setiap kali saya nyembah, setiap kali saya berdoa, Tuhan ngomong lagi, yes. Kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini? Karena Tuhan selalu ngomong, memberitahukan perjanjiannya terus. Dan itu yang membuat saya teguh, kuat. Walaupun kenyataannya, kadang-kadang, tapi saya tetap mau kuat. Kenapa? Karena saya diberitahukan perjanjiannya. Saya ditunjukkan jalannya. Ya, jadi kita mesti harus mau bergaul. Supaya bisa tetap benar, tidak bercela di hadapan Tuhan, ya harus mau bergaul. Itu sebabnya kenapa Anda mesti baca Alkitab, Anda mesti renungkan. Saya ini selalu mau renungkan terus. Jadi apa yang jadi janji Tuhan, Tuhan ngomong dalam hidup saya tulis, kadang saya hafalin, saya mulai perkatakan terus. Satu hari itu saya perkatakan terus. Karena saya tahu ini perjanjiannya Tuhan dengan saya. Nah, itu merenungkan. Jadi kalau PA itu saya selalu ingatkan terus di situ. Kenapa? Saya percaya perkataan perenungan firman yang kamu ucapkan itu akan mengubah dimensi. Engkau mendatangkan dimensi ilahi ke dalam hidup. Ya simple. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau sudah dapat begitu, saya nyanyikan. Ayat firman Tuhan yang saya dapatkan, saya nyanyikan. Saya mazmurkan. Kenapa? Karena saya percaya. Nah, coba kita mulai belajar bergaul karib. Nanti ada nyanyian hati itu, nyanyian yang diangkat dari hatimu karena perenungan firman. Jadi Anda dan saya mesti mau bergaul karib. Lah, apa yang dibuktikan ketika Anda berani mempercayai? Berani untuk taat. Dikatakan dalam ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dikatakan ini tepat, nggak nyimpang, tepat. Ya. Jadi Nuh taat. Walaupun apa yang diperintahkan itu tidak masuk akal. Bayangin, coba Anda disuruh bikin sesuatu yang gak masuk akal. Masa suruh bikin bahtera, terus suruh kumpulkan binatang, sepasang lagi. Kalau anjing bisa kelihatan ya, jantan atau betina. Kucing bisa kelihatan. Nah, kalau binatang-binatang yang lain, ular, semut, tidak bisa kelihatan. Betul enggak? Cicak. Coba ada yang bisa bedakan cicak perempuan sama cicak laki? Tidak bisa. Tapi Nuh tetap taat. Dia enggak mempertanyakan itu. Karena apa? Dia mempercayai kalau Tuhan itu memerintahkan, maka Tuhan yang menyediakan. Bagiannya dia lakukan dengan tepat. Halo? Dia tidak peduli itu masuk akal, nggak masuk akal. Yang paling penting pokoknya saya percaya, saya taat. Apa yang diperintahkan dia lakukan.
Walaupun kata nggak masuk akal yang dilakukan, apa ini? Masa suruh ambil gini, saya nggak bisa. Dia tetap lakukan. Kenapa? Dia tahu Tuhan nanti yang menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan apa? Hikmat. Tuhan yang akan menyediakan apa? Kekuatan. Tuhan yang akan menyediakan keahlian. Kenapa? Dari Tuhan semua itu. Jadi ketika engkau berkata, aku percaya dengan Tuhan Allahku, apakah engkau berani untuk taat walaupun nggak masuk akal? Tuhan, aku nggak sekolah loh Tuhan. Lulus SAT aja enggak loh. Masa kau suruh aku melakukan ini? Misalnya. Taat nggak? Nggak masuk akal. Tapi berani nggak kamu taat? Kenapa? Karena ketika kamu taat, Tuhan nggak butuh kamu pintar, Tuhan nggak butuh kamu hebat. Ketika kamu taat, Tuhan bisa jadikan kamu pintar dalam sekejap. Ketika kamu taat, Tuhan bisa beri kamu keahlian dalam sekejap. Tuhan bisa latih hidupmu. Nah, pertanyaannya apakah kita taat? Ketika kita bicara tentang mempercayai Tuhan, apakah kita taat? Seringkali banyak orang nggak taat. Kadang-kadang Tuhan mau mempersiapkan, memberikan hal yang besar, Tuhan latih. Ayo, kamu mulai belajar, yuk. Saya ajarin. Tuhan nggak bisa, aku nggak pernah. Apa yang disediakan Tuhan jadi akhirnya tidak ada artinya. Coba Nuh hari itu ngeyel. Debat Tuhan, aku bukan tukang kayu. Mau suruh bikin gitu ya nggak bisa. Jadi enggak? Enggak jadi. Tapi waktu Nuh oke, dia mulai melangkah tepat. Tuhan di situ ajar dia. Karena dia bergaul karib. Jadi ngomong-ngomong sama Tuhan itu biasa. Tuhan ajarin loh Nuh, caranya kamu tuh motong kayu begini loh. Diajarin sama Tuhan. Dikasih hikmat. Anda ingat waktu bikin kemah suci, bikin bait suci, ada namanya Aholiab, ya, yang dikaruniai Tuhan roh keahlian. Berarti Tuhan tuh bisa beri kita roh keahlian. Coba nih lihat dulu zamannya dulu, anak-anak Yud, ya. Tak bisa, takut begini. Ketika mulai taat, sekarang jadi WL, dulu Elia mana bisa? Takut. Beberapa di sini juga sama. Nggak bisa, tapi ketika ayo melangkah taat, bisa. Dulu saya nggak pernah mikir Pak Alif bisa jadi WL. Kenapa? Gayanya kaku-kaku begitu, diem gitu. Sekarang malah bisa jadi WL. Jadi kan ketika orang itu mau taat, Tuhan nanti memperlengkapi. Tuhan akan mengajar itu. Daud, penggembala kambing domba, mana bisa jadi raja? Dinubuatkan jadi raja. Dia percaya aja. Dan waktu dia percaya, Tuhan didik Daud. Berapa tahun? 13 tahun. Sama Yusuf, itu bisa jadi orang keduanya Mesir setelah Firaun. Itu dididik tuh. Walaupun caranya nggak enak, tapi dibentuk Tuhan, dididik sampai akhirnya dia mampu jadi orang keduanya Mesir. Jadi Tuhan tuh kalau memerintahkan sesuatu, itu pasti Tuhan memperlengkapi. Nggak mungkin tidak. Saya termasuk saya dulu juga orang minder. Khotbah aja mesti belepotan orang bilang. Tapi ketika Tuhan, Tuhan perlengkapi. Sampai hari ini. Saya kadang-kadang berpikir, mana bisa? Tapi bisa. Nah, hari ini Tuhan cuma butuh gini. Anda percaya. Kenapa bisa percaya? Bisa taat di sini. Nuh mengenal dengan benar Allahnya. Karena sehingga memiliki roh takut akan Allah.
Halo? Apakah Anda kenal dengan benar Allahmu? Sehingga ketika Tuhan memberikan perintah, Anda berkata, oke, aku siap untuk melakukan. Tepat. Ya, saya rindu setiap kita. Mari kita belajar di situ. Jadi kenapa orang itu bisa tetap benar? Kuncinya di sini, bergaul. Bergaul dengan Allah itu akan menyebabkan Anda tetap mau benar. Yang kedua, Anda mau taat. Kuncinya di sini, bergaul ini. Ini kunci. Jadi kalau Anda nggak mau bergaul, nggak bisa. Jadi maaf kata kalau orang itu nggak mau baca firman, nggak mau renungan firman, terus nggak mau berdoa istimewa, ya nggak mau diperlengkapi melalui ibadah, ya nggak bisa. Hidup kudus itu nggak bisa. Tapi kalau orang mau bergaul, maka dia akan belajar untuk tetap benar, itu pasti bisa. Hidup kudus itu bisa. Orang bodoh aja kumpul sama orang pintar aja, bisa pintar. Apalagi kita kumpul sama Tuhan, sehingga mau taat. Ya, mari kita datang kepada Tuhan.